UMKM Kalteng menjadi transformasi ekonomi dan budaya Kalteng. UMKM Kalteng Jaya demi Indonesia maju. Kemudian sinergi lokal, juara global, UMKM naik kelas. Halo Sobat Bepom dimanapun berada, tabe selamat lingguna latai, salam sujud karen dem malempang, adil katalino, bacuramen kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Ya, selamat datang di obrolan paling edukatif yang dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Palangkaraya, yang tentunya kita akan mengobrolkan hal-hal yang patut untuk diperbincangkan, yang pastinya juga akan mengedukasi dan menambah wawasan dari para Sobat Bepom semua. Dan inilah dia program kami Podcast Om, Podcast Obat dan Makanan Balai Besar POM di Palangkaraya. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, ada baiknya kita kenalan dulu kan ya. Nah, perkenalkan saya di sini Mufti Alivia Rahmadani, seorang pegawai dari Balai Besar POM di Palangkaraya tentunya, yang bekerja di bagian informasi dan komunikasi nih Pak ya. Pas banget karena posisinya lagi di Infocom, tuh saya jadi host gitu ya. Semoga nanti bisa membantu untuk menjembatani obrolan kita pada malam hari ini ya. Dan ya tentunya saya akan mempersilahkan untuk kepada bintang tamu kita perkenalkan dulu. Yang pertama ada Bapak Aliudi Hartanto SFAPTMM. Selamat datang Bapak di Podcast Om. Terima pertama kasih kali telah ya Pak diundang. Pertama kali. Oke, pertama kali di Podcast Om, langsung di Expo nih, keren sekali. Beliau ini adalah Kepala Balai Besar POM di Palangkaraya, yang tentunya ahli di bidang obat dan makanan ya Pak ya. Kemudian kita sambut bintang tamu yang kedua, ada Bapak Yanto Karno Saputro, CEO dari Rumah BUMN Palangkaraya. Selamat datang nih Pak di Balai Besar POM di Palangkaraya, tentunya di program Podcast Om. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah. Oke, Sehat. siap untuk memberikan Happy terus. edukasi. Mantap sekali. Oke. Sudah tadi perkenalan, kita sudah bisa ditebak juga bahwa kita pada program Podcast Om episode kali ini akan berkolaborasi dengan Rumah BUMN untuk memperbincangkan tentunya UMKM ya Pak ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Bepom sendiri maupun Rumah BUMN itu sama-sama memiliki tujuan untuk mewujudkan UMKM naik kelas ya. Nah, sebelum kita jauh nih istilahnya memaparkan tentang program-program maupun tujuan dari masing-masing dari Rumah BUMN maupun Balai Besar POM di Palangkaraya, ada baiknya kita saling mengenal nih. Kan mungkin dari para Sobat Bepom ini belum ada yang tahu Balai Besar POM di Palangkaraya ini kok bisa sih jadi memandu istilahnya kayak membimbing ya para UMKM untuk mendapatkan apa sih di Bepom ini. Kemudian dari Rumah BUMN juga UMKM ini akan diapakan sih di Rumah BUMN gitu ya. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu. Kita mulai dari Pak Ali dulu mungkin. Baik. Oke, silakan. Ya, jadi Balai Besar POM di Palangkaraya itu mempunyai salah satu fungsi pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan komunitas. Baik dia komunitas desa, komunitas kelompok masyarakat, dan komunitas UMKM. Dalam proses pemberdayaan komunitas UMKM, kami di Balai Besar POM di Palangkaraya mempunyai beberapa program ataupun kegiatan yang kita rancang untuk mengembangkan UMKM itu sendiri. Yang pertama, kita punya program pendampingan proses sertifikasi sarana produksi. Kemudian kita juga mempunyai program proses pendampingan untuk sertifikasi nomor izin edar, dan juga kita akan membantu proses jaminan mutu dari produk UMKM tersebut. Nah, proses-proses tadi tentu tidak bisa kita jalankan sendiri, kita bersinergi dengan semua pihak, dan dalam periode ini di UMKM Kalteng Expo, kami bekerja sama dengan Rumah BUMN Pertamina. Dan saya mewakili instansi dari Balai Besar POM sangat berterima kasih kita bisa berkolaborasi untuk cita-cita yang sama, UMKM naik kelas, UMKM Kalteng yang berkah demi mewujudkan masa depan Indonesia. Mungkin itu Mbak Mufti. Oke, baik. Itu sekilas perkenalan dari istilahnya bagaimana sih perannya Bepom terhadap UMKM itu sendiri. Oke, kita langsung ke Rumah BUMN yang mungkin kita masih awam. Apa sih kaitannya Rumah BUMN dengan UMKM gitu? Dipersilahkan Pak Karno untuk memberikan kita edukasi gitu ya Pak. Silahkan. Oke, baik. Jadi Rumah BUMN Palangkaraya ini
merupakan kegiatan strategis ya dari Kementerian BUMN dan menjadi jembatan juga untuk UMKM. Ini sebetulnya rumah BUMN kebetulan yang Palangkaraya ini dibina langsung oleh Pertamina. Jadi bapaknya Pertamina ya. Nah, jadi di rumah BUMN ini banyak sekali. Jadi fokus terhadap TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Itu sesuai dengan undang-undang ya, undang-undang BUMN untuk pelaksanaan TJSL. Kemudian juga di situ juga kita berkolaborasi dengan seluruh stakeholder engagement ya, kita terus tingkatkan. Kemudian juga terkait dengan UMKM sendiri, kita akan mendampingi. Kemudian juga kita akan berikan pelatihan, kurasi, dan ada di kita namanya UMK Academy. Itu langsung dari Pertamina, sehingga kita ke depan UMKM Kalteng ini go online, go global, go online gitu ya, dan sampai go internasional lah gitu ya. Mungkin itu. Oke, jadi kedua dari instansi ini, dari Badan POM maupun Rumah BUMN itu sama-sama sebagai jembatan UMKM untuk menjadi UMKM yang naik kelas, bahkan sampai kancah global ya teman-teman. Nah, kalau dari BPOM sendiri ya Pak, memang tugas utamanya itu dia mengawasi peredaran obat dan makanan, termasuk produk olahan UMKM gitu ya Pak. Nah, dari BPOM sendiri di Balai Besar POM di Palangkaraya nih Pak Ali, kira-kira ada nggak sih program spesifik khususnya untuk menunjang UMKM untuk naik kelas yang telah dijalankan selama ini? Kira-kira ada nggak Pak? Ya, jadi Balai Besar POM di Palangkaraya mempunyai program UMKM Berdikari. UMKM Berdikari, Pak Yanto, jadi punya beberapa aspek. Yang pertama adalah dalam UMKM Berdikari tersebut kami melakukan pelatihan kepada seluruh pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan knowledge dan keterampilannya dan memahami proses dan sertifikasi sarana produksi. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pendampingan agar mereka mengetahui regulasi-regulasi yang terkait, juga membantu legalitas agar sarana mereka kemudian bisa menghasilkan produk dengan nomor izin edar. Dengan perlindungan nomor izin edar itu, maka sebetulnya jaminan mutu Badan POM itu sudah mulai berlaku bahwa produk yang dihasilkan UMKM tersebut, di samping dia mungkin bergizi, memenuhi ekspektasi dari masyarakat, juga dia bermutu. Jadi masyarakat yang akan mengkonsumsi produk UMKM pangan, ataupun OT, ataupun produk kosmetik, itu tidak akan, bahasanya adalah tidak akan berbahaya bagi kesehatannya. Program lain dari UMKM Berdikari adalah selain kami meningkatkan knowledge, kemudian meningkatkan keterampilan, kita juga punya program pendampingan oleh mahasiswa, oleh fasilitator. Jadi selain kita melatih UMKM-nya langsung, kita juga punya program training of trainer dengan fasilitator, baik dia dosen maupun mahasiswa. Sehingga mahasiswa ini dia bisa membantu UMKM tadi untuk menyelesaikan permasalahannya. Terkadang UMKM itu kan punya kendala literasi ya, literasi IT, literasi pengetahuan, literasi regulasi, yang insya Allah dengan pendampingan dari mahasiswa tadi yang sudah kita latih, permasalahan ini akan bisa terpecahkan. Kita punya contoh kasus, misalkan untuk pendampingan bawang dayak. Bawang dayak itu secara produk pangan belum dikenal di dunia begitu ya. Dengan bantuan mahasiswa, maka bawang dayak tadi diketahui apa nama latinnya, apa manfaatnya sesuai dengan jurnal-jurnal ilmiah, sehingga itu bisa diklaim sebagai bahan pangan yang aman. Itu adalah salah satu contoh. Kemudian hal lain adalah masih dalam proses pendampingan UMKM, kita mengetahui bahwa biaya untuk registrasi ya, untuk sertifikasi NIE itu cukup mahal ya, tidak akan terjangkau oleh rekan-rekan. Mungkin bukan tidak terjangkau, beberapa sulit menjangkaunya. Oleh karena itu kami di Badan POM, dalam hal ini Balai Besar POM di Palangkaraya, mempunyai program orang tua asuh. Jadi UMKM yang ingin meningkatkan kelasnya dari dia tidak ada izin menjadi dengan izin, jika dia punya kendala biaya, dia bisa mengajukan permohonan untuk orang tua asuh. Dan itu
akan kita bantu menghubungkan dengan orang tua asuh yang sudah bekerja sama dengan Badan POM. Di samping itu, kita juga bisa membantu biayanya hanya 50%, dan untuk produk-produk tertentu kita juga bisa bantu misalkan untuk pengujian nilai gizinya berapa. Sehingga jaminan mutu tadi memang betul-betul komprehensif, tidak hanya aman, kita juga mengetahui berapa nilai gizinya. Gitu. Jadi kami di Balai Besar POM Palangkaraya mempunyai program UMKM Berdikari. Demikian Mbak Muti. Oke, jadi perlu diketahui juga teman-teman kalau UMKM Berdikari ini baru berjalan di tahun 2022 menuju 2003 ya Pak ya. Ya. Dan mungkin masih sedikit peminatnya terhadap produk-produk yang ingin didaftarkan mendapatkan nomor izin edar. Nah, setelah dijelaskan tadi oleh Pak Ali bahwa dari proses awal tidak memiliki atau tidak mengetahui pengetahuan sedikit pun tentang apa itu izin edar, kita akan bantu. Kita akan memberikan fasilitator, satu UMKM, satu fasilitator ya Pak ya. Nah itu nanti sampai dengan dia mendapatkan nomor izin edar itu kita akan bantu gitu ya Pak ya. Itu program kami UMKM Berdikari. Nah kita beranjak ke rumah BUMN. Dari rumah BUMN sendiri Pak, kira-kira adakah program khusus untuk UMKM ini? Apakah itu baik pendampingan atau seperti apa? Bisa dijelaskan itu Pak. Baik. Jadi saya cerita dulu ya Pak. Jadi baru tahun ini di Kalteng ini CEO CFO. Jadi di rumah BUMN di Kalteng itu ada 6. Jadi ini ada Palangkaraya, kemudian ada Kota Waringin Barat, ada Katingan, ada Seruyan, terus kemudian Barito, kemudian juga Gunung Mas. Nah, memang yang Pertamina itu ada 2. Ada Palangkaraya sama Seruyan. Gitu. Nah, tahun ini menurut saya adalah sangat strategis. Kenapa? Karena kita punya namanya UMKM Academy yang sudah berjalan. Itu program yang sangat baik, kemudian juga sangat bagus ya. Kedua juga ada program yang UMKM naik kelas. Nah kan gitu. Jadi di kita ini memang dari mulai pendampingan, pelatihan, kemudian ya untuk menambah literasi ya. Kemudian juga termasuk sertifikasi legalitas kita bantu semuanya. Ada coworking space di kita, ada Basecamp Millennials, itu sangat luar biasa. Kemudian UMKM Academy ini kita kurasi juga Pak. Jadi yang memang tahun ini dari Palangkaraya itu ada 53. Itu seleksi dari sekian itu Kalimantan sekitar 200-an, Palangkaraya itu ada 58 kurang lebih yang terseleksi. Karena memang ketat seleksinya sehingga ada 58 dan pagi tadi baru mulai kita kick off meeting. Ini penting kenapa? Jadi dengan UMK Academy itu tidak hanya belajar, tapi juga berkelanjutan. Dan diharapkan UMKM itu bisa membuat ekosistem. Jadi artinya tidak hanya belajar, tapi juga membuat ekosistem. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu membangun ekosistem yang baik. Kemudian kedua, selain dengan UMKM naik kelas tadi, kita juga ada namanya, karena kita tanggung jawab sosial ya, kita Satgas Bencana juga kita ikut. Nah kemudian, makanya kita gandeng ya, Alhamdulillah BPOM hari ini kita kerjasama, gitu kan. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi dari mulai pelatihan kemarin kita sudah berkolaborasi, itu menjadi kerjasama yang sinergi yang bagus Pak. Untuk ke depan selain kita pelatihan, kita juga pameran. Ya, bagaimana supaya marketnya bisa bagus. Jadi artinya begini, dengan adanya kolaborasi dengan BPOM salah satunya, itu Pertamina atau Rumah BUMN Palangkaraya ini menjadi penggerak dan mencari pangsa pasar, dan BPOM adalah menjaga standar mutu kualitas pangan. Itu yang penting. Ya. Ya.
Kolaborasinya bisa terlihat jelas ya. Betul, langsung konkret Pak. Langsung konkret. Berarti rumah BUMN sendiri di Kalimantan Tengah nih Pak, dari 6 tadi sudah berjalan berapa tahunkah atau masih baru tahun ini diinisiasi seperti apa gitu Pak? Jadi rumah BUMN jadi sesuai dengan SK dulu ya, akta notaris itu 2017-2018 sudah mulai jalan. Hanya saja untuk penugasan CEO-nya itu baru tahun ini. Berarti baru istilahnya clear untuk baru ada seleksi ya, ada CEO-nya baru tahun ini. Terkait tadi Pak, saya tertarik terkait hal yang tadi ada seleksi UMKM itu seperti apakah memang banyak UMKM yang didaftarkan kemudian diseleksi, seleksinya itu seleksi apa sih Pak gitu? Oke. Jadi kan kalau bisa kita lihat itu ada namanya Naksir. Jadi kita tuh ada aplikasi namanya UMKM Naksir UMKM. Nah, jadi semua di profiling di situ. Jadi semua di profiling itu ada kelasnya. Jadi ketika kita daftar itu ada kelas 1, 2, 3, 4. Nah, ini kebetulan jadi tahun ini juga kita cleansing data, Pak. Jadi nanti kalau yang sudah bersertifikat itu tidak di kelas 1 lagi gitu. Kelas 2, kelas 3, betul. Nah, tugas kami adalah bagaimana naik kelas itu dari situ. Kelas 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ketika bicara UMK Academy itu dari yang terdaftar di Kalteng, di rumah BUMN Kalteng itu ada sekitar 4.200 UMKM. Nah, itu yang menjadi tugas kami untuk divisi. Nah, kemudian terkait dengan UMK Academy itu ada penilaiannya. Ada penilaiannya, itu seleksi sangat ketat. Kenapa? Karena jadi selain dengan pelatihan tadi, kita bangun ekosistem, juga kita carikan pasarnya di luar. Dan bukan hanya nasional, itu sampai internasional. Mancanegara kita di UMK Academy itu. Jadi ketika ada pameran atau expo di nasional sama internasional, kita libatkan mereka. Gitu. Sangat bermanfaat berarti ya kalau sampai nembus ke kelas yang paling atas yang bisa untuk dimasukkan ke kancah internasional. Bahkan ya Pak? Sudah ada. Sudah ada. Dari Kalimantan Tengah ada Pak? Kalimantan Tengah ada. Oke. Sudah go internasional. Alhamdulillah, gitu. Luar biasa. Sudah terdaftar BPOM belum Pak? Oh, sudah jelas. Oke, luar biasa. Berarti untuk UMKM lainnya yang dibina oleh BUMN, kemudian nanti jika ingin untuk memperluas pemasarannya juga bisa diarahkan ke BPOM ya Pak, karena sinergi kita nanti ujungnya untuk menjaga tadi mutu dari produk UMKM yang dihasilkan gitu. Betul, makanya tadi dengan sinergi tadi UMKM dari 4.200 itu kan ada kelas 1. Ya. Nah, kelas 1 itu bisa jadi belum terdaftar di BPOM. Iya. Nah, itu yang harus kita sinergikan, Pak. Iya. Gitu. Ya. Karena di kita bagaimana, Pak, terkait jumlah UMKM yang sudah masuk gitu. Iya, menarik. Dari jumlah 4.200 tadi, mungkin 2/3-nya itu berhubungan dengan Badan POM ya. Betul. Baik dia di makanan, obat tradisional ataupun di kosmetik. Nah, ini sebetulnya ada potensi besar ya bagi rekan-rekan UMKM. Sudah ada tambahan tenaga dan semangat dari rumah BUMN Pertamina. Kami siap mendukung Pak. Jadi apabila ada clustering untuk level 1 menuju level kedua, kita siap membantu dengan segala upaya kita. Dan tentunya kami sangat berkepentingan pada pengembangan UMKM tadi, karena apabila mereka comply terhadap mutu, itu artinya adalah produk yang mereka jual itu sesuai dengan standar dan masyarakat yang membeli dan mengkonsumsinya itu adalah menjadi masyarakat yang sehat gitu ya. Nah, poin-poin tadi merupakan jembatan kita untuk terus bersinergi lebih lanjut. Mungkin begitu Mbak Mufti. Oke, kita lanjut nih Pak, karena tadi Pak Karno punya banyak sekali pengalaman di UMKM Kalimantan Tengah. Bisa disebutkan atau adakah produk UMKM tertentu yang memiliki potensi terbesar di Kalimantan Tengah ini ya Pak, yang nantinya itu bisa berpotensi untuk istilahnya di go global ataupun go internasional gitu Pak? Baik, jadi kalau kita lihat secara geografis, kalau Kalimantan Tengah ini cukup luas sekali gitu Pak. Sekitar 150.000 kilometer persegi gitu ya. Nah juga ada yang memang
selain sekitar 70-80% itu kan hutan ya Pak, hutan rawa gitu. Jadi banyak sekali potensi di situ. Itu dari mulai herbal gitu ya Pak, herbal kemudian rotan. Nah itu bisa dijadikan salah satu potensial produk ya Pak. Nah kemudian yang kedua adalah di Kalimantan Tengah itu ada 3 sungai besar ya Pak. Nah, ada 3 sungai besar. Nah itu juga dari sisi perikanannya sama produk pangan yang dari atau produk kreatif dari sungai itu menjadi salah satu juga yang bisa kita kurasi, kita naikkan UMK-nya. Kemudian dari kerajinan kan sangat justru ya itu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa produk yang memang ada historisnya, kemudian ada keasliannya dan berkelanjutan, itu pasti akan memiliki daya jual yang tinggi. Kan gitu ya. Ada dari sisi historisnya, kemudian dari keasliannya atau etnik ya Pak. Dan berkelanjutan itu pasti di luar. Jadi kita bukan lagi bicara bicara kuantitas. Tapi Kalteng ini harus punya produk yang memiliki diferensiasi. Jadi tidak lagi bicara kuantitas, tapi kita punya diferensiasi produk dari Kalteng. Sehingga orang luar, oh ini produknya Kalteng gitu. Ini produknya, maaf Dayak misalkan gitu. Nah, ini kan sangat luar biasa untuk di luar gitu. Berarti khusus untuk produk-produk khas Kalteng itu sangat memungkinkan sekali untuk bersaing di kancah global ya Pak ya. Karena berdasarkan dari pengalaman Pak Karno sudah membawa UMKM kita berhasil go internasional. Itu produk apa tuh Pak kalau boleh tahu UMKM-nya? Ya salah satunya rotan ya, kerajinan. Dari kerajinan gitu. Ya Pak ya. Kemudian juga nanti kerajinan batik nanti kita akan ini kan. Kita lanjut ke bagian tantangan dan peluang dari UMKM Kalimantan Tengah itu ya Pak ya. Nah kalau dilihat dari secara sekilas UMKM Kalimantan Tengah ini memang sangat sekali berpeluang untuk go internasional. Namun pastinya akan ada tantangan ya Pak ya agar bisa menembus kancah global itu. Nah salah satunya dari perspektif regulasi dan juga mutunya nih Pak Ali. Khususnya untuk produk UMKM yang berada di bawah pengawasannya Badan POM ya Pak ya. Kemudian dari Balai Besar POM sendiri, apa sih istilahnya inisiasi untuk membantu UMKM ini mengatasi masalah dari tantangan terkait regulasi dan mutu ini Pak? Bisa dijelaskan? Iya, terima kasih. Regulasi itu kadang dimaknai sebagai hambatan, Betul. Tapi sebetulnya regulasi adalah cara dari pemerintah untuk menjamin harga masyarakatnya itu aman sejahtera. Iya. Jadi banyak berkembang di masyarakat bahwa regulasi untuk mendapatkan nomor izin edar ataupun cara produksi pangan olahan yang baik, cara produksi kosmetik yang baik dan obat bahan alam yang baik itu dirasa menghambat, padahal bukan menghambat. Regulasi-regulasi tadi dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Badan POM, untuk menjamin bahwa mutu produk yang dihasilkan oleh UMKM itu adalah sesuai dengan standar, bisa dikonsumsi dengan sehat dan tidak menimbulkan bahaya. Nah, ada jarak antara regulasi yang diharuskan dengan pengetahuan dari masyarakat, dalam hal ini adalah UMKM. Nah, tugas kami memang di Balai Besar POM adalah sebetulnya mendekatkan jarak tadi. Dengan cara memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman secara luas, langsung kepada masyarakat maupun menggunakan mitra kami, baik di instansi pemerintah maupun stakeholder. Kemudian yang kedua adalah melakukan pelatihan-pelatihan dengan segmentasi langsung kepada UMKM. Dan yang ketiga, terkadang dengan cara yang pertama dan yang kedua, itu juga dirasakan masih kurang. Maka perlu cara yang lain. Cara yang lain adalah kita mendampingi secara terus-menerus dengan cara kita melakukan train of trainer terhadap fasilitator. Dan kemudian rekan-rekan kita di Balai Besar POM itu sebetulnya standby Pak. 24/7 bahkan. Jadi kapanpun ditanya langsung jawab gitu. Nah, itu adalah hal pertama. Jadi ada kesenjangan antara pengetahuannya dengan yang seharusnya. Masalah yang kedua adalah aksesabilitas. Hampir mirip dengan regulasi karena aksesabilitasnya yang sulit. Balai Besar POM Palangkaraya ini adanya di kota Palangkaraya, di tengah-tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Padahal kita punya 14 kabupaten kota. Bagaimana kemudian cara kami mendekatkan pelayanan tadi? Kita punya beberapa cara Pak. Selain kita buka medsos kita secara luas,
terkadang orang tidak tahu medsos itu apa kan. Tidak semua masyarakat kita punya literasi IT yang bagus gitu ya. Ada yang memang dia ibu rumah tangga, dia bikin empek-empek enak, kemudian dia ingin jual ke tetangganya dan dia ingin lebih dari situ. Maka kami hadir di Mall Pelayanan Publik dan di Dinas DPM PTSP. Satu pintu dengan adanya inovasi Smart Laura. Jadi masyarakat yang ingin membutuhkan layanan Badan POM, ingin mengetahui apa saja peraturan yang diperlukan, itu bisa datang ke Mall Pelayanan Publik dan kami hadir di situ setiap hari dengan menggunakan alat tentunya. Jadi masyarakat langsung pencet bel, langsung terhubung ke kantor kami di Balai Besar POM di Palangkaraya. Mungkin itu Mbak Mufti. Oke, itu tadi ya poin-poin penting harus para UMKM semua ketahui. Kemudian ketika sudah memulai itu tenang, kami tidak akan memilih-milih, Anda tidak akan kami betul. Dan selanjutnya kami juga akan istilahnya mengharapkan konsisten dari para UMKM semua. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ya regulasi pasti akan banyak proses yang harus dilalui. Kami butuh konsistensi dari para UMKM agar bisa nantinya akan mendapatkan nomor izin, kemudian akan berhasil mendapatkan pendampingan penuh dari rumah BUMN dan berhasil memperluas jangkauan dari pemasaran menembus kancah dan global. Terakhir, pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira harapan apa sih dari Balai Besar POM di Palangkaraya juga rumah BUMN, baik itu Palangkaraya maupun seluruh Kalimantan Tengah nih Pak ya, terhadap UMKM di wilayah Kalimantan Tengah ini, baik itu tahun depan atau 5 tahun ke depan, atau adakah target dari masing-masing instansi Bapak sekalian terhadap UMKM ini agar bisa naik kelas? Silakan dari Bapak Ali. Dari saya dulu. Baik, harapan kami terhadap UMKM. Saya akan mencontohkan saja ya, mencontohkan. Jadi Balai Besar POM di Palangkaraya itu berharap UMKM itu seperti pohon kelapa itu. Seluruh UMKM. Apapun produk yang dihasilkan itu bermanfaat. Bagi UMKM-nya itu sendiri maupun bagi masyarakat. Ada UMKM yang dia berkembang dengan sangat baik sehingga dia bisa menghasilkan buah kelapa. Tetapi ada juga UMKM yang mungkin dia berkembangnya cukup bagi dirinya dan dia tidak sampai buah, tetapi dia tetap punya daun yang bermanfaat. Jadi harapan kami semua UMKM yang ada di Kalimantan Tengah itu bisa tumbuh dan berkembang. Dan mereka nanti akan menjadi contoh keberhasilan bagi UMKM yang akan tumbuh lagi gitu. Jadi sehingga di masa yang akan datang kita akan mengenal bahwa produk minyak daya, bawang daya itu bisa bersaing dengan produk dari provinsi lain, bahkan mungkin bisa dikenal dunia, begitu ya. Kalau selama ini kita kenal minyak kutus-kutus, minyak beruang gitu, kita punya minyak daya. Kalau selama ini kita punya tahu ada teh ya, ternyata bawang dayak bisa dibuat teh. Kalau selama ini kita tahunya adalah untuk darah penyakit gula itu gitu ya, ternyata di Kalimantan Tengah ini ada tumbuhan yang punya potensi 5 kali di atas obat kimia. Nah, jadi herbal, dan itu adalah herbal. Jadi itu yang sebetulnya kita nantikan dan kita harapkan segera terjadi dalam waktu dekat. Demikian Bang. Dari Pak Karno, silakan. Harapannya untuk UMKM Kalimantan Tengah, Pak. Mudah-mudahan dengan adanya kita di sini gitu ya. Jadi UMKM-nya Kalimantan Tengah itu saya pengen bahwa makin banyak lagi yang go internasional. Itu satu. Kedua adalah tentunya tadi ya, bahwa kita punya diferensiasi. Kita nggak bicara kuantitas, tapi kita punya diferensiasi dan produk-produk sini itu sangat potensial. Ya, punya nilai story, punya keaslian dan punya keberlanjutan. Nah, itu yang memang yang dipunyai branding lokal tadi. Nah, itu yang paling penting. Kemudian adalah juga selain UMKM juga kita milenial sama Gen Z ya. Kita harus terus juga dilibatkan supaya meneruskan juga kan gitu. Dan yang terakhir adalah yang saya harapkan dari UMKM Kalimantan Tengah
itu adalah menjadi agen transformasi ekonomi dan budaya daerah Kalimantan Tengah. Itu yang paling penting. Oke, dengan tersampaikannya harapan dari Balai Besar Pon di Palangkaraya dan juga Rumah BUMN Palangkaraya terhadap UMKM di Kalimantan Tengah, berarti podcast kita pada malam hari ini akan segera berakhir. Namun sebelum berakhir, boleh minta satu kalimat aja Pak, closing statement untuk para Sobat BPOM dan juga para penonton podcast Om kali ini, boleh? Ya, saya sampaikan slogan saja. Siap. UMKM Kalteng Jaya demi Indonesia maju. Oke, UMKM Kalteng Jaya demi Indonesia maju. Dari Rumah BUMN, silakan Pak Karno. Boleh ya, 2 ya, boleh ya. Oke, siap. Yang pertama adalah UMKM Kalteng menjadi transformasi ekonomi dan budaya Kalteng. Kemudian sinergi lokal, juara global. UMKM naik kelas. Makasih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Bapak Ali Yudi Hartanto dan juga Bapak Yatno Karno Saputro atas waktu dan kesempatan dan juga wawasan yang diberikan pada podcast Om kali ini. Dan semoga perbincangan kita ini akan memberikan motivasi buat UMKM semua yang mungkin masih bingung. Silakan datang ke Balai Besar POM di Palangkaraya, baik itu Rumah BUMN juga. Walaupun kalian misalnya masih tidak tahu apa-apa, kami akan membantu dan bisa dikomunikasikan ke kami akan membantu kalian untuk menjadi UMKM yang naik kelas. Dan sukses selalu untuk Balai Besar POM di Palangkaraya dan juga untuk Rumah BUMN Palangkaraya dalam memberdayakan UMKM di Kalimantan Tengah. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di podcast Om berikutnya. Selamat malam.